Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kasus 6 DGEP Haki, dan perkenalkan nama saya Dava Nafal Safari. Saya di sini selaku sebagai moderator, dan pada hari ini kita telah mengundang narasumber sekaligus pemateri, yaitu Rifan Maulana. Kepada Rifan, bisa dijelaskan kepada audiens mengenai materi yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini sebagai pemateri ingin menjelaskan apa saja rincian dan kategori dari haki. Yang bagian A, merek atau pengertian. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang kedua, pemakaian merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya, jaminan atas mutu barangnya, menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, paten atau pengertian. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi atau selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan inventasinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Yang keempat, desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat mewujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang selanjutnya adalah hak cipta. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonograf, atau lembaga penyiar. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, indikasi geografis. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Selanjutnya, DTLST, desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta bagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Selanjutnya, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan jika kerahasiaannya oleh memiliki rahasia dagang. Selanjutnya, KI komunal. Ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Selanjutnya adalah penyidikan KI. Di sini sudah tertera alur penyidikan KI pada gambar tersebut. Nomor 2, apa saja layanan pemerintah yang mengelola HAKI ini? Setidaknya terdapat 2 institusi atau unit organisasi yang menyelenggarakan pelayanan KI. Kedua institusi dimaksud adalah DJKI dan Kanwil Kemenkumham 24. Kedua institusi inilah yang secara yuridis diperbolehkan menyelenggarakan pelayanan KI, walaupun saat ini telah ada layanan KI online. Selanjutnya nomor 3, kementerian apa yang mengurus? Kementerian yang mengurus atau menaungi dalam hak KI ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya nomor 4, aturan yang diterapkan oleh YouTube terkait hak cipta. Poin pertama, kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunanya mereka miliki. Poin kedua, tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti track musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri Rifan. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Setelah tadi apa yang disampaikan pemateri dari audiens, di sini ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan. Dipersilahkan. Untuk Saudara Rifan, saya ingin bertanya tentang apakah ada standar besarnya royalti yang harus dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jaka yang telah bertanya. Tidak ada standar, namun biasanya besarnya royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi. Yang sudah terjawab? Baik, sudah dipahami. Terima kasih.
Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saudara Rifan, saya ingin bertanya. Saya memegang merek dagang sebuah salon. Ternyata ada salon lain yang menggunakan nama saya yang sama dengan salon milik saya. Saya harus melakukan apa? Terima kasih. Terima kasih kepada Salma yang telah bertanya. Anda bisa membuat laporan dengan mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta seperti impor dan penghilangan barang bukti. Sekian, terima kasih. Terjawab. Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya. Mungkin Saudara Rifan, saya bertanya tentang pengalihan hak cipta dapat terjadi dengan mekanisme apa saja? Maaf, Pak Das, bisa diulang pertanyaannya? Pengalihan hak cipta dapat terjadi dengan mekanisme apa saja? Sekian. Terima kasih kepada Pak Das yang tanya. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian, tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian. Sudah terjawab? Terima kasih Saudara Rifan. Baik, untuk audiens selanjutnya, dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada Saudara Rifan, mengapa merek harus didaftarkan pada HKI? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mengapa merek harus didaftarkan pada HKI? Karena merek itu bisa menjadi bahan dasar untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama. Sudah terjawab, Dewi? Baik, terima kasih. Baik, setelah sesi tanya jawab ini berakhirlah sudah acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang berkenan hadir pada hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.